guzat, ya apa namanya, orang yang berjihad. Wa humul guzatul mutatawwi'una alladzina la ya'khuduna murattaban minad diwan ala khurujihim ilal jihadi. Guzat adalah orang yang berperang. Guzat orang yang berperang mutatawwi'un, secara sukarela. Mereka adalah orang yang tidak termasuk, yang tidak mengambil murattaban. Artinya murattaban itu gaji. Mereka adalah orang yang tidak mengambil gaji dari catatan-catatan pemerintah ketika mereka keluar untuk menuju kepada jihad. Fayuqawna minaz zakati wa in kanu agniyaha. Maka mereka diberikan dari harta zakat sekalipun keadaannya orang kaya. Jadi ada panggilan jihad, dia secara sukarela ikut perang, ikut jihad, dan mereka tidak mengambil gaji dari pemerintah. Ikut-ikut aja perang dia untuk jihad semata-mata, gak ngambil gaji, dan dia tidak tercatat namanya dalam catatan orang yang ikut berperang. Maka dia mendapatkan harta zakat sekalipun orang kaya. As-saminu ibnu sabili, Musafir. wa huwal musafiru aw munsi'us safari alladzi laisa ladaihi nafaqatun tuwassiluhu ila biladihi. Ibnu sabil adalah musafir, atau orang yang memulai perjalanan yang tidak ada di sisinya uang atau nafkah yang menyampaikan dirinya ke negerinya itu. Fayuqta minaz zakati wa in kana lahu malun fi biladihi. Maka dia diberikan dari harta zakat walaupun adalah dia memiliki harta di tempat tinggalnya itu, di kampung. Di orang kaya dia di kampungnya, ketika dia musafir nggak punya apa-apa, kasih zakat. Allahu a'lam. Allah. Bisa. Tapi kalau jihadun ala maknal hakiki, dia nggak dapat. Dia ada ikhtilaf. Jihad itu ala maknal majazi, dapat dia. Ustaz-ustaz itu, guru-guru ngaji itu. Sama seperti keluarga Nabi. Keluarga Nabi waktu dulu masih ada khumusul khumus, maka mereka nggak boleh menerima zakat. Lalu sekarang udah nggak ada khumusul khumus, bagaimana? Masih berlaku nggak itu? Zakat haram buat mereka. Makanya sebagian di kitab Baituli udah nggak berlaku, boleh mereka menerima zakat kalau memang mereka adalah orang yang fakir miskin, karena udah nggak ada khumusul khumus.
Itu di Kuitang habaib pada nerima zakat itu, jadi ambil kan ahli bait ya. Habib Abdul Rahman terima zakat tuh, jadi panitia zakat di Kuitang. Jadi humus karena di kitab Baiguri dikatakan udah nggak ada, kalau memang mereka berhak dapat ya. Ya, bos bisa. Namanya mereka jihadun ala makna majazi. Mereka hakikatnya berjihad juga, tapi jihadnya dengan makna yang lebih luas. Bukan jihadun ala makna hakiki. Karena kan sudah selesai jihad ala makna hakiki. Ya, boleh aja. Walaupun ada ikhtilaf gitu ya. Halaman 303. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala Ali bin Husaini radhiyallahu anhuma li rajulin. Berkata Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma kepada seseorang, Hal yudkhilu ahadukum yadahu fi kami akhihi aw kisihi fayakhudhu minhu ma yuridu bighairi iznihi. apakah boleh memasukkan seorang di antara kalian akan tangannya ke dalam saku saudaranya atau ke kantongnya, lalu dia mengambil darinya segala sesuatu yang dia inginkan dengan tanpa izinnya? Qala la qala falastum bi ikhwan. Maka orang itu menjawab, tidak akan pernah ada. Kata beliau, kalau begitu kalian bukan teman sejati. Falastum bi ikhwani. Kalau begitu kalian bukan teman sejati, bukan teman tuh namanya. Ya. Terus Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala ba'da buyutihi. diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau masuk kepada sebagian rumahnya. Fadakhala alaihi ba'du ashabihi hatta ghassal majlisu wamtala'a. Maka masuklah ke dalam rumah tersebut sebagian sahabat-sahabatnya, sehingga sesaklah majelis itu dan penuh. Faja'a Jarir bin Abdillahi al-Bajali falam yajid makanan faqa'ada 'alal babi. Maka datanglah Jarir bin Abdullah al-Bajali, maka tiada dia mendapatkan satu tempat, lalu dia duduk di depan pintu. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridaahu fa'alqahu ilaihi. Maka Nabi mengambil akan sorbannya dan melemparkan kepada Jarir bin Abdullah itu. Wa qala ijlis ala hadza. Nabi bilang, duduklah di atas ini. Fa'akhadahu Jarirun wa wada'ahu ala wajhihi. Maka Jarir mengambil sorban Nabi dan meletakkannya di atas wajahnya. Wa ja'ala yuqabbiluhu wa yabki. Dan beliau menjadikan dirinya mencium sorban itu dan menangis. Thumma laffahu wa rama bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melipat sorban itu dan mengembalikannya kepada Nabi. Faqala ma kuntu li ajlisa ala saubika akramakallahu kama akramani. Aku tidak bisa duduk di atas ridakmu ini ya Rasulullah. Semoga Allah memuliakanmu sebagaimana engkau memuliakan aku. Fanazara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan. Lalu Nabi menoleh
melihat ke kanan dan kiri. Tsumma qala idza atakum karimu qaumin fa'akrimuhu. Lalu Nabi bersabda, apabila datang kepada kalian orang yang mulia di antara suatu kaum, maka muliakanlah dia. Wa kaza kullu man lahu alaihi haqqun falyukrimhu. Demikian juga setiap orang yang dirinya memiliki hak atasnya, maka muliakanlah ia. Inna sayyidana al-Alawiyya bin al-Faqih al-Muqaddam lamma hajja laqiya fi tawafihi rajulan. Sesungguhnya Sayyidina Alwi bin Al-Faqih al-Muqaddam, tatkala beliau pergi haji, beliau menjumpai dalam tawafnya akan seseorang. Wa qala lahu innali tis'atan minal ikhwani fillahi fi ribati sidrati uridu lahum asya'an. Orang itu berkata kepada beliau, kepada Sayyidina Alwi, sesungguhnya aku memiliki 9 orang dari saudara-saudara karena Allah berada di Ribat Sidroh, pesantren namanya Ribat Sidroh. Aku ingin memberikan kepada mereka makan malam. Fashtara lahum aqrasan minal khubzi. Maka Sayyidina Alwi membeli untuk mereka beberapa potong dari roti. Fa akhadhaha ar-rajulu wa akalaha kullaha. Maka laki-laki itu mengambil semua roti dan memakan semua roti itu. Faqala lahu sayyiduna Alawiyyu. Maka berkatalah Sayyidina Alwi kepada orang itu, Kaifa tas'aluni asa'atis atin wa ta'kuluhu wahdaka. mengapa kau minta kepadaku makan malam untuk 9 orang, tetapi engkau makan semuanya sendirian? Katanya buat saudara 9, kenapa semuanya dimakan?